Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Pelita Bangsa, kelas C6 angkatan 2023 dengan prodi Teknik Industri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dari mata kuliah Sistem Lingkungan. Tema yang kami angkat hari ini yaitu produksi bersih atau cleaner production. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri Pandu Ahmad Jeni, yang kedua Ilham Herdiansah, yang ketiga Agus Misbahul Anam, dan yang keempat Alfi Rosmawati. Kita masuk ke pengertian. Menurut UNEP atau United Nations Environment Program, produksi bersih adalah aplikasi berkesinambungan dari strategi lingkungan yang terintegrasi terhadap proses, produk, dan jasa untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan serta mengurangi resiko terhadap manusia dan lingkungan. Tujuannya adalah meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi sumber daya, baik itu energi, air, dan bahan baku. Prinsip-prinsip produksi bersih. Yang pertama yaitu pencegahan atau prevention, yaitu mencegah pencemaran sebelum terjadi. Yang kedua, efisiensi sumber daya atau resource efficiency, yaitu menghemat penggunaan energi, air, dan bahan baku. Yang ketiga, substitusi atau substitution, yaitu mengganti bahan berbahaya dengan bahan aman. Dan keempat, daur ulang dan pemanfaatan kembali atau reuse and recycling, yaitu memanfaatkan kembali limbah. Yang kelima, perbaikan teknologi atau teknologi improvement, yaitu menggunakan teknologi yang hemat energi dan minim emisi. Yang keenam, desain produk ramah lingkungan atau eco-design, yaitu mempertimbangkan daur hidup produk. Dan yang terakhir yaitu partisipasi dan kesadaran atau awareness dan participation, yaitu melibatkan keseluruhan elemen perusahaan. Untuk slide selanjutnya saya serahkan kepada Mas Ilham. Baik, terima kasih Mas Pandu atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tentang kebijakan produksi bersih di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini adalah payung hukum utama yang mengatur upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan undang-undang ini mewajibkan setiap usaha atau kegiatan yang bertanggung jawab atas pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, yang secara implisit mendorong praktik produksi untuk lebih bersih dan efisien. Yang kedua, PP nomor 11 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, yaitu ini dijelaskan tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Peraturan ini secara ketat mengatur bagaimana pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, serta pengangkutan hingga pengolahan. Tujuannya itu adalah meminimalkan dampak pengangkutan hingga dampak bahaya B3 dalam lingkungan dan kesehatan, serta menjalankan prinsip-prinsip produksi bersih. Yang ketiga adalah kebijakan produksi dan konsumsi berkelanjutan atau biasa disebut SCP. Ini adalah kerangka kerja global yang melakukan lebih banyak dan lebih baik dengan sumber daya yang lebih sedikit, dengan mengurangi
degradasi lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, program proper atau biasa disebut kinerja perusahaan dalam pengolahan lingkungan, yaitu kebijakan ini mendorong sektor industri untuk menerapkan efisiensi dalam menggunakan sumber daya bahan baku serta energi dan air. Dan yang kelima, kebijakan industri hijau. Dan industri ini menerapkan prinsip-prinsip yang akan diberikan intensif dan pengakuan dari kebijakan untuk mendorong serta efisiensi sumber daya alam. Dan yang keenam adalah rencana aksi nasional produksi bersih atau biasa disebut RANPB yang mendorong efisiensi energi, air, dan bahan baku. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, strategi minimasi limbah. Yang pertama, good housekeeping, yaitu penerapan SOP dan tata kelola pabrik yang baik. Yang kedua, penggantian bahan, yaitu mengganti bahan baku dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, perubahan proses produksi, yaitu modifikasi teknologi untuk menghemat energi. Yang keempat, daur ulang internal, yaitu mengembalikan sisa-sisa bahan ke proses utama. Yang kelima, pemanfaatan eksternal, yaitu menjual hasil limbah sebagai bahan baku industri lain. Yang keenam, memodifikasi produk, yaitu mendesain produk agar mudah diperbaiki dan didaur ulang. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Anam. Kami persilahkan. Terima kasih Mas Ilham. Implementasi produk bersih dalam dunia industri. Yang pertama, industri tekstil, yaitu menggunakan zat pewarna alami dan sistem daur ulang air limbah. Yang kedua, industri pulp dan kertas, yaitu menerapkan teknologi bleaching bebas klorin. Yang ketiga, industri makanan dan minuman, yaitu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan memanfaatkan limbah organik sebagai pakan ternak atau kompos. Yang keempat, industri otomotif, yaitu menggunakan bahan daur ulang untuk komponen kendaraan. Manfaat penerapan produksi bersih ada 5. Yang pertama, efisiensi biaya dan peningkatan keuntungan. Yang kedua, peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Keempat, memperpanjang umur TPA dan mengurangi pencemaran. Yang terakhir, mendorong inovasi dan daya saing industri nasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Alfi. Oke, selanjutnya ada tantangan dan hambatan dalam penerapan produk bersih itu sendiri. Nah, walaupun banyak manfaat, masih ada beberapa kendala nyata di lapangan. Yang pertama itu adanya kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku industri. Banyak pelaku industri, terutama UMKM ini, belum memahami konsep produk bersih itu sendiri. Mereka masih berpikir bahwa produk bersih itu sama dengan biaya tambahan, bukan investasi jangka panjang. Yang kedua, biaya awal investasi teknologi bersih yang relatif tinggi. Teknologi baru seperti ini, sistem daur ulang air, filter emisi, mesin hemat energi, butuh modal awal yang sangat besar. Meski biaya operasional jangka panjangnya turun, pengembalian investasi atau ROI-nya butuh waktu. Yang ketiga adalah terbatasnya insentif dari pemerintah. Nah, belum banyak subsidi, pajak hijau, atau kredit lunak bagi industri yang menerapkan teknologi bersih. Akibatnya, motivasi untuk beralih ke sistem produk ramah lingkungan ini masih rendah.
Yang keempat, resistensi terhadap perubahan dalam sistem produksi konvensional. Beberapa manajemen enggan mengubah sistem lama karena takut gangguan produksi atau menurunnya output sementara. Dibutuhkan pendekatan manajemen perubahan atau change management agar transisinya lebih lancar. Nah, yang terakhir ada keterbatasannya sumber daya manusia dan fasilitas riset lingkungan. Nah, kurangnya tenaga ahli yang memahami eco-efisiensi atau LCA, life cycle assessment, dan waste minimization, dan pusat penelitian laboratorium lingkungan di Indonesia masih terbatas jumlah serta fasilitasnya. Next. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi ini adalah produk bersih merupakan strategi penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan menerapkannya prinsip pencegahan, efisiensi sumber daya, dan minimasi limbah. Perusahaan dapat mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan efisiensi biaya, memenuhi regulasi, dan meningkatkan daya saing di pasar global. Di Indonesia, penerapan produksi bersih didukung oleh kebijakan lingkungan seperti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ini tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, program PROPER yaitu penilaian kinerja perusahaan dalam aspek lingkungan, dan kebijakan industri hijau oleh Kementerian Perindustrian. Dengan dukungan kebijakan tersebut, industri diharapkan lebih sadar terhadap tanggung jawab lingkungan, menerapkan efisiensi energi dan bahan, dan menciptakan ekonomi yang hijau dan berdaya saing tinggi. Sekian dari saya kembalikan kepada Mas Pandu. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah membacakan materi ini. Semoga materi yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Sekian dari presentasi kelompok kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.